Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Denisa Alhafiza, mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku akan bawain topik tentang misinformasi dan pentingnya literasi digital, apalagi terkhususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang. Mungkin langsung aja kita bahas tentang misinformasi itu sendiri. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Kekhawatiran di tengah masyarakat diperparah oleh maraknya misinformasi di media sosial. Disinformasi dan misinformasi menjadi hal yang lumrah di tengah semakin aktifnya masyarakat dalam melakukan pencarian informasi. Namun, para ahli kesehatan telah memperingatkan bahwa informasi yang salah akan sangat berpengaruh pada kesehatan dan pengambilan keputusan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering disebut WHO mengatakan kita tidak hanya memerangi pandemi, kita sedang berjuang menghadapi infodemi. Kini, penggunaan alat komputasi seperti bot ikut memperkeruh perdebatan seputar COVID-19 di media sosial. Kenyataannya, persebaran informasi oleh bot selalu melampaui kecepatan informasi yang dibagikan oleh lembaga resmi, sehingga pada akhirnya masyarakat lebih cepat terpapar oleh informasi yang tidak benar. Ini menjadi tantangan baru dalam menghadapi pandemi di era media sosial. Usaha menghadapi gempuran infodemi tidak akan efektif jika hanya bergantung pada pemerintah, lembaga kesehatan, dan perusahaan digital. Keterlibatan masyarakat secara penuh menjadi suatu keniscayaan. Maka konsep literasi digital kritis sebagai lanjutan dari literasi media dan digital dapat menjadi acuan utama dalam menghadapi krisis informasi di tengah pandemi yang belum kunjung berakhir hingga saat ini. Lebih dari sekedar literasi media dan digital yang memampukan pengguna menjadi terampil menggunakan teknologi digital untuk terlibat aktif di dunia maya, konsep literasi digital kritis menganggap perlunya pemahaman mengenai landasan filosofis bagaimana informasi diakses dan diproduksi, serta peran ambivalen media digital di masyarakat. Beberapa contoh misinformasi selama pandemi. Ketidakpastian dan kontroversi seputar pandemi COVID-19 telah memanaskan perdebatan tentang misinformasi dalam beberapa minggu terakhir. Banyak pihak seperti peneliti, pembuat kebijakan, bahkan lembaga penegak hukum telah bersama-sama memerangi penyebaran misinformasi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Contohnya saja pada awal-awal pandemi lalu, unggahan video dengan klaim bahwa telur rebus dapat menangkal virus sempat viral beberapa minggu. Misinformasi ini yang paling umum. Ini contoh bentuk misinformasi yang paling umum, yaitu konten yang mengandung informasi yang benar, namun diputarbalikkan dan ditempatkan pada konteks lain dengan cara yang salah. Riset Reuters Institute juga menemukan bahwa figur-figur penting seperti politikus dan selebriti berperan besar menjadi sumber misinformasi. Pembaca atau pemirsa memiliki pemahaman atau keterlibatan lebih tinggi dalam menyerap informasi dari para figur ketimbang dari kalangan masyarakat umum. Terlebih, para tokoh tersebut kerap kali juga disorot oleh media arus utama. Contohnya, seperti harian New York Times yang mendokumentasikan sejumlah pernyataan bohong Presiden Donald Trump terkait COVID-19. Literasi digital yang kritis, kemampuan literasi digital yang menempatkan seseorang sebagai konsumen informasi yang lebih aktif. Misalnya, mampu menilai konten digital apakah terpercaya atau mengandung bias tertentu. Memiliki kemampuan literasi digital yang kritis juga berarti memiliki pemahaman yang lebih. Misalnya, pemahaman lebih luas tentang ruang digital, bagaimana perusahaan raksasa seperti Facebook dan Google beroperasi dan mendapatkan laba, dan peluang dan hambatan yang dimiliki internet bagi proses demokrasi dan partisipasi politik. Pengguna media sosial yang kritis tidak hanya mampu untuk mempertanyakan kebenaran suatu informasi, namun juga akan melakukan aksi nyata memerangi misinformasi. Misalnya, seseorang yang membaca informasi di beranda Facebooknya tidak akan langsung membagikan informasi tersebut sebelum melakukan pengecekan fakta di sumber terpercaya. Dia akan khawatir apabila informasi yang dibagikan tersebut tidak benar dan dapat merugikan orang lain. Untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kritis, kita dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran sosial. Berpikir sejenak sebelum melakukan retweet di Twitter, share di Facebook, atau forward di WhatsApp.
Kesadaran untuk melindungi orang lain dari paparan misinformasi menjadi langkah awal yang sangat penting memicu ketertarikan kita dalam mempelajari lebih lanjut hal-hal berkaitan dengan lingkungan dan infrastruktur digital. Di tengah pandemi, kemampuan ini dapat meningkatkan peran masyarakat umum untuk turun daya memeriksa fakta. Memang pada dasarnya penyampaian informasi yang berkaitan dengan sains, kesehatan, dan teknologi tidak mudah dilakukan. Ini telah menjadi kajian para peneliti selama sekian abad dalam lingkup sains komunikasi. Temuan terbaru bahkan menyebut bahwa tidak akan ada obat untuk infodemi COVID-19. Ini sangat masuk akal, mengingat upaya gabungan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan teknologi seperti Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menyaring konten bermasalah dan memberikan berbagai peringatan ternyata tidak mengurangi penyebaran misinformasi hingga saat ini. Pada akhirnya, kita bergantung pada diri kita sendiri untuk ikut turut serta membantu memerangi infodemi. Mungkin sekian pembahasan dari aku tentang misinformasi di tengah hangat-hangatnya isu pandemi sekarang. Mungkin kita sebagai mahasiswa atau masyarakat umum bisa lebih cermat dan aktif dalam menanggapi segala berita dan menyaringnya. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa.